Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, kita boleh bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita telah tiba pada sebuah etape kehidupan baru dalam perjalanan kita di dunia ini. Kata orang bijak, hidup adalah ibarat sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kita akan mengalami saat-saat tertentu di mana kita memaknainya sebagai etape atau fase di mana kita berhenti sejenak dan kita merenungkan tentang hidup yang sedang kita jalani. Pergantian tahun adalah satu fase dalam perjalanan hidup. Itulah saat di mana kita membuat refleksi dari mana dan mau kemana perjalanan kita ini. Dan di saat seperti ini, kita sebagai orang beriman mengaku bahwa walaupun perjalanan hidup ini berat, mungkin saja di dalam perjalanan tahun 2024 yang baru saja kita lewati, kita tergelincir dan tersandung, jatuh bangun. Kita mengalami pahit getir kehidupan, bahkan barangkali babak belur. Namun kita sudah tiba di tahun 2025 ini dengan selamat, maka kita pun berucap, sampai di sini Tuhan menolong kita. Walaupun demikian, perjalanan hidup ini belum berakhir. Ini hanya sebuah fase di mana kita berhenti sejenak. Kita masih harus meneruskan perjalanan, dan di depan sana terbentang bukit yang curam dan lembah yang terjal. Mungkin ada banyak rintangan dan kesulitan di depan kita. Mungkin juga di depan sana ada bagian terberat dan tersulit dalam membara perjalanan hidup kita. Lalu kita cemas, kita khawatir dan tak menentu. Itulah perjalanan hidup yang sedang kita jalani, di mana ketika kita menatap ke belakang, di mana segala rintangan dan hambatan telah kita lewati, kita merasa lega karena Tuhan telah menuntun kita melewati semuanya itu. Namun ketika kita menatap ke depan sana, kita merasa khawatir tentang akankah lembah dan bukit masalah kehidupan akan kita mampu atasi dalam perjalanan hidup di hari esok. Maka sebagai orang beriman, kita pun sadar bahwa kita harus menengadah ke atas, yaitu kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kita sampai hari ini. Maka pinta dan doa-doa kita kepada Tuhan yang penuh kasih itu kita lapaskan di setiap saat, agar Tuhan tetap menuntun perjalanan hidup kita dalam menjalani hari esok yang penuh persoalan. Namun ada satu hal yang Tuhan minta dari Bapak Ibu dan kita, sebagaimana yang terungkap dalam perikop pembacaan kita di saat ini, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dan pada khususnya pada ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua orang yang sudah nyata,
Ia mendidik kita agar kita meninggalkan kefasikan dan hidup keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kaitan dengan hidup adalah sebuah perjalanan. Maka ayat-ayat tadi hendak menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sudah nyata. Kita sudah mengalaminya, terutama di sepanjang tahun 2024 yang baru kita tinggalkan, di mana kita memang mengalami begitu banyak keluh kesah, bahkan kesulitan dalam menjalani hidup di tahun kemarin. Tetapi walaupun demikian, Tuhan sudah menolong kita hingga kita boleh ada di hari ini. Kita boleh ada di tahun 2025. Maka karya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami itu mesti mengajarkan kita, atau dengan kata lain mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan yang setia menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka sebagai jawaban, sebagai respon kita terhadap cinta kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu, maka kita harus hidup dalam gaya hidup kita yang baru, yaitu gaya di mana kita berlaku adil, bijaksana, dan beribadah kepada Tuhan. Dan itu mesti menjadi karakter kehidupan kita sebagai umat yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu jauhkanlah sikap dan perilaku hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti berlaku fasik, yang tidak taat dan setia kepada Tuhan dan kehendaknya, serta hidup dikuasai oleh hawa nafsu dan segala keinginan daging yang selalu menyesatkan. Hal ini penting sebab jika kita bisa tiba sampai di hari ini, di kehidupan tahun 2025, ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi kita ada sampai di hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu bagi pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Dan karena itu, yang mesti harus kita lakukan dan kita jalani adalah tetap mengasihi Tuhan, agar kita hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat Tuhan, hendaklah kita sadar bahwa perjalanan kita ke masa depan bukanlah sekedar asal jalan dan asal maju. Perjalanan kita ke masa depan sana memerlukan tujuan yang jelas, memerlukan motivasi yang kuat. Apakah kita akan dapat menggapai tujuan, dan apakah semua yang telah kita rancangkan demi kehidupan yang baik akan berhasil atau tidak? Itu semua tergantung kepada bagaimana kita memulai perjalanan ini. Apakah kita berjalan dengan kekuatan kita, atau kita berjalan dengan bimbingan
lain selain daripada kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mempercayakan bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa di depan sana tidak selamanya jalan yang kita tempuh itu rata, tetapi sering kita akan mendaki dan kita akan menurun, dan kita tidak kuat ketika kita menjalani kehidupan ini. Tetapi bila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita pasti akan bisa melewati kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita sering mengandalkan uang, harta, dan jabatan, serta kekuatan intelektual kita. Tidak selamanya itu dapat menjadi penyelamat kita ketika kita menghadapi situasi-situasi krisis dalam perjalanan kita. Hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan saja yang dapat memelihara perjalanan hidup kita. Apapun yang kita jalani dan apapun yang akan kita hadapi, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kita melewati tahun yang telah kita lewati. Dengan berbagai kehidupan yang kita jalani, Tuhan boleh mempertimbangkan kita di tahun ini. Itu berarti bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka marilah kita selalu berserah hanya kepada Tuhan, sambil kita meninggalkan perilaku hidup kita yang menyesatkan itu, seperti segala keinginan daging dan hawa nafsu. Lalu kita beribadah kepada Tuhan dengan setia kepadanya. Maka kita akan menikmati perjalanan di hari esok dengan selamat. Walaupun ada badai yang menghadang kita, sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memelihara kita dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Janjinya kekal abadi, dan janji Tuhan itu tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya. Karena itu syukurilah tahun 2025 dan masukilah tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap senantiasa tetap berjalan bersama dengan kita, dan semua itu terpulang kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih tetap mengharapkan Tuhan untuk berjalan dengan kita di tahun yang baru ini, ataukah kita tetap mengandalkan kekuatan kita? Kiranya Tuhan Yesus tetap setia kepada kita, dan kita pun sebagai umat-Nya untuk tetap setia berjalan di jalan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.